Pemerintah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Pembekuan sementara ini diberlakukan usai otoritas imigrasi Malaysia menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang berkaitan dengan perdagangan orang dan kerja paksa. Malaysia kalau nggak ada warga asing, ekonominya lumpuh. Tapi orang Malaysia nggak mau warga asing. Fakta daripada mana kamu petik? Kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Malaysia kini mulai merasakan dampak besar setelah banyak TKI memilih pergi dan tak kembali. Suasana yang dulu ramai oleh pekerja asal Indonesia kini terasa sepi. Sebagai gantinya, jumlah pendatang dari Bangladesh semakin membeludak di berbagai sektor kerja. Namun, perbedaan budaya dan gaya kerja menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Banyak warga Malaysia mengeluh, negeri mereka kini terasa seperti di negara lain. Di sisi lain, para TKI lebih memilih negara seperti Jepang dan Taiwan yang menawarkan gaji tinggi, perlindungan lebih baik, serta lingkungan kerja yang lebih profesional. Malaysia dilihat tidak lagi menjadi destinasi utama bagi warga Indonesia untuk datang mencari peluang pekerjaan. Menurut Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono, peraturan imigresen yang semakin ketat dengan operasi penguatkuasaan serta penangkapan pendatang asing tanpa izin parti sering dibuat secara meluas menjadi antara faktor. Katanya trend itu dilihat sudah pun berlaku sejak 3 tahun kebelakangan hingga hampir tiada langsung yang kembali ke Malaysia selepas pulang ke Indonesia untuk tempoh yang panjang. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Pemerintah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Pembekuan sementara ini diberlakukan usai otoritas imigrasi Malaysia menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang berkaitan dengan perdagangan orang dan kerja paksa. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai kehilangan daya tariknya sebagai negara tujuan utama bagi para pekerja migran Indonesia. Pergeseran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh serangkaian persoalan yang kerap menimpa para tenaga kerja Indonesia atau TKI di negeri jiran tersebut. Kekerasan, eksploitasi, hingga minimnya perlindungan hukum menjadi alasan utama di balik berubahnya arah migrasi tenaga kerja Indonesia. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia menjadi sorotan utama. Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia. Dulu berebut datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Sebabnya, katanya, gaji lebih tinggi, kerja lebih terjamin. Tapi persoalannya, betul ke semua yang pergi itu pekerja sah? Atau Malaysia sebenarnya dah makin tegas dalam menangani parti yang selama ini bebas keluar masuk? Jangan lupa ekonomi Malaysia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mahukan tenaga kerja yang sah, bukan yang menyelinap masuk dan akhirnya menyusahkan negara. Nak cari rezeki, datanglah secara betul, kalau tidak jangan terkejut bila pintu ditutup rapat. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 1.700 laporan pelanggaran hak yang diterima, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan perampasan dokumen. Dalam banyak kasus, pekerja bahkan tidak diberi akses komunikasi dengan keluarga maupun perwakilan hukum. Banyak dari pekerja migran tersebut bekerja tanpa kontrak resmi atau dalam kondisi kerja yang tidak layak. Mereka seringkali dipaksa bekerja dalam jam yang sangat panjang, tanpa istirahat yang cukup, dan tanpa upah lembur. Tak sedikit pula yang ditempatkan secara ilegal oleh agen yang tidak bertanggung jawab, sehingga sulit mendapatkan perlindungan ketika menghadapi masalah. Rendahnya upah di Malaysia juga menjadi salah satu faktor pendorong pergeseran tujuan migrasi. Dengan upah minimum nasional yang hanya sekitar Rp1.500 atau sekitar 5 juta rupiah per bulan, pada tahun 2023 kondisi ini jauh tertinggal dibandingkan dengan tawaran gaji di negara-negara lain seperti Taiwan, Korea Selatan, atau Jepang. Sebaliknya, negara-negara tersebut mulai menjadi destinasi favorit para pekerja muda Indonesia. Korea Selatan, misalnya,
menawarkan gaji bulanan yang berkisar antara 20 hingga 30 juta rupiah tergantung pada jenis pekerjaannya. Jepang dan Taiwan juga memberikan bayaran yang kompetitif, sekaligus menjanjikan lingkungan kerja yang lebih aman dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita dapat berjumpa lagi ya. Memang betul apa yang dikatakan oleh channel tadi teman-teman ya, yang kita dengarkan bersama-sama bahwasannya ya, sekarang itu para pemuda ya, pemuda-pemudi dari Indonesia itu sekarang itu kebanyakan pergi ya, ataupun merantau, ataupun mereka itu mencari rezeki teman-teman ya. Sekarang itu lebih banyak mereka itu, kalau yang perempuan itu ke Taiwan, ada juga yang ke Hong Kong, dan ada juga yang ke Singapura. Jadi kalau itu yang TKW ya, tenaga kerja wanita. Nah kalau tenaga kerja laki-lakinya itu juga ada ya, beberapa negara yang saya tahu ya, yang menjadi favorit pemuda dan pemudi kita itu perginya itu kalau laki-laki ya, ada yang ke Taiwan. Ini yang favorit teman-teman ya, yang sepengetahuan saya Taiwan, mana lagi ya, Jepang dan Korea itu yang marak ya dari kalangan bawah teman-teman ya. Artinya dari desa-desa mereka itu sekarang kebanyakan pergi ke beberapa negara itu, karena memang ketika melihat ada 1-2 orang yang sukses ketika merantau di Jepang, ketika merantau di Korea dan pulang itu bisa mungkin bisa buat usaha, membeli tanah. Dari awalnya kita itu merantau tidak punya apa-apa, dan akhirnya ketika pulang dengan dikumpulkan hasil kerja itu mereka itu bisa beli apa yang dia inginkan. Jadi bisa beli mobil, beli sawah, terus membuat sebuah usaha. Nah tentu saja ketika kita merantau, kita itu berpikir bagaimana caranya kita itu merubah ketika pulang dari luar negeri. Tentu saja kita itu supaya tidak terlalu susah ya. Jangan sampai kita pulang merantau jauh ke negeri orang, justru pulang kita itu tidak membawa apa-apa. Nah ini tentu saja itu tidak benar. Nah bagi teman-teman yang sedang merantau ya ke luar negeri, ya benar-benar ya dijaga duitnya, jangan buat foya-foya. Karena banyak ya orang yang ketika pergi merantau ke luar negeri, akan tetapi uangnya itu ya tidak sedikit ya buat mungkin foya-foya atau jalan-jalan atau apalah kesenangan di negara orang lain. Itu juga banyak, karena saya juga pernah dulu menjadi seorang TKI di Taiwan. Jadi teman-teman ya, kita itu tidak selamanya harus menjadi TKI, kan seperti itu ya. Kita di situ cuma sementara mencari rezeki, kita kumpulkan dan pulang ke Indonesia untuk berusaha atau membeli tanah dan yang lain sebagainya. Nah oke teman-teman ya, terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Salam persahabatan, salam persatuan dari saya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.